Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan hakikat klausa dan kalimat. Ada 3 hal yang saya bicarakan pada kesempatan kali ini. Yang pertama adalah pengertian klausa dan kalimat, konstituen unsur klausa dan kalimat, dan ciri konstituen fungsi klausa dan kalimat. Sebelum saya menjelaskan apa itu klausa dan kalimat, perhatikanlah kedua konstruksi ini. Adakah yang melihat perbedaan keduanya? Secara kasat mata bisa diamati bahwa kedua konstruksi ini berbeda pada penggunaan huruf di awal kalimat atau di awal konstruksi dan penggunaan tanda baca pada akhir konstruksi. Apakah hanya itu? Mari kita amati bersama penjelasan berikut ini. Pada konstruksi yang pertama, ini dilafalkan adik saya sedang menikmati tahu isi. Adik saya menikmati tahu isi. Nah, dari lafal itu diketahui bahwa konstruksi ini belum terlihat adanya keutuhan informasi. Nah, inilah disebut dengan klausa. Klausa juga dikatakan baru berpotensi menjadi kalimat, atau dikatakan dengan istilah lain yaitu calon kalimat. Berbeda halnya dengan konstruksi yang kedua. Konstruksi ini dilafalkan adik saya sedang menikmati tahu isi. Nah, konstruksi ini disebut dengan kalimat karena di dalamnya sudah terlihat adanya kelengkapan informasi. Hal ini ditandai dengan adanya intonasi selesai. Di dalam ragam tulis, konstruksi ini ditandai dengan penggunaan huruf awal pada awal kalimat dan diakhiri dengan tanda baca titik, tanda tanya, atau tanda seru. Nah, kalau ada perbedaan, pastilah ada persamaannya. Apa persamaan yang terdapat di dalam kedua konstruksi itu? Nah, baik kalimat maupun klausa di dalamnya sudah terdapat konstituen atau unsur subjek, predikat, boleh dilengkapi dengan objek, pelengkap, atau keterangan. Nah, berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa yang disebut dengan klausa adalah konstruksi sintaksis yang terdiri atas subjek, predikat, dan atau tanpa objek, pelengkap, atau keterangan. Sedangkan yang disebut dengan kalimat adalah konstruksi sintaksis terbesar yang terdiri atas unsur subjek, predikat, dan dapat diikuti oleh objek, pelengkap, dan atau keterangan. Jadi perbedaan kedua konstruksi ini hanya ada pada unsur terbesar, atau istilah lainnya adalah kelengkapan informasi. Sekarang kita bicarakan hal yang kedua, konstituen pembangun klausa dan kalimat. Ada 3 hal, yaitu yang pertama kategori, fungsi, dan peran. Unsur kategori ini sudah pernah diajarkan atau saya jelaskan pada pertemuan sebelumnya yang berkaitan dengan kata benda, kata kerja, dan frasa-frasa pengisi fungsi. Nah, kali ini saya akan membahas fungsi atau konstituen fungsi klausa dan kalimat. Apa yang dimaksud dengan konstituen fungsi kalimat? Fungsi di dalam sintaksis adalah hubungan antar unsur di dalam sebuah klausa atau kalimat. Kita sering mengenalnya dengan istilah subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan. Unsur fungsi adalah tataran yang paling tinggi, paling abstrak. Artinya, keberadaan SPO, keterangan pelengkap, itu tidak dapat dibayangkan bila tidak dikaitkan dengan unsur yang lain. Saya ambil contoh layang-layang misalnya. Kata layang-layang ini
tanpa dihubungkan atau dikaitkan dengan unsur atau kata yang lain, kategori ini sudah dapat diketahui unsurnya, yaitu tergolong nomina atau kata benda. Akan tetapi, kata layang-layang, kata yang sama, itu dapatkah ditentukan fungsi sintaksisnya? Mungkinkah unsur ini sebagai subjek, predikat, atau objek? Tidak, karena konstituen layang-layang baru dapat ditentukan fungsi sintaksisnya bila dikaitkan dengan unsur yang lain. Konstituen layang-layang baru dapat ditentukan sebagai S, subjek misalnya, bila dikaitkan dengan kata patah, seperti pada kalimat layang-layang patah. Atau konstituen layang-layang dapat ditentukan sebagai predikat bila dikaitkan dengan kata itu pada kalimat itu, layang-layang. Nah, sekarang bagaimana cara mengenal setiap konstituen fungsi klausa dan kalimat? Kita mulai dari predikat. Predikat adalah unsur utama yang pertama. Saya ulangi, predikat adalah unsur utama yang pertama. Umumnya diisi oleh frasa verba. Dapat pula diisi oleh frasa adjektiva, nomina, frasa preposisi. Dan predikat ini tidak dapat didahului kata yang. Contoh, ini yang verba, frasa verba, adik saya sedang bermain layang-layang. Predikat diisi oleh frasa adjektiva atau frasa sifat, adik saya sangat tinggi. Predikat diisi oleh frasa nomina, adik saya seorang santri. Atau yang terakhir adalah contoh predikat yang diisi oleh frasa preposisi, adik saya di Amerika sekarang. Konstituen fungsi yang kedua adalah subjek. Subjek dikatakan sebagai unsur utama yang kedua. Saya ulangi, unsur utama yang kedua. Diisi oleh frasa nomina, dan pada tataran normal, subjek berada di sebelah kiri fungsi predikat. Dan yang keempat, subjek tidak dapat dipertanyakan atau diganti dengan kata ganti tanya apa dan siapa. Contoh, konstituen adik saya adalah subjek. Subjek ini berada di sebelah kiri predikat sedang bermain. Nah, apakah benar subjek ini tidak dapat dipertanyakan atau diganti dengan kata ganti tanya apa dan siapa? Mari kita buktikan. Pada kalimat adik saya sedang bermain layang-layang, orang sering mengatakan bahwa konstituen subjek ini dapat dipertanyakan dengan mengganti kata ganti tanya apa dan siapa. Kalimatnya adalah siapa yang sedang bermain layang-layang. Tapi kalau diamati, kalimat tanya ini konstruksinya berbeda dengan adik saya sedang bermain layang-layang. Andai kata kalimat tanya ini dibuat kalimat jawabannya, hasilnya adalah bukan adik saya sedang bermain layang-layang, melainkan yang sedang bermain layang-layang adalah adik saya. Nah, kalau konstruksi ini diuraikan atas fungsinya, ya, predikat ini diisi oleh verba adalah, letak kiri predikat adalah subjek yang sedang bermain layang-layang, sedangkan adik saya adalah pelengkap. Nah, dari sini sudah terbukti bahwa subjek tidak bisa dipertanyakan atau diganti dengan kata ganti tanya apa dan siapa. Konstituen
Konstituen fungsi yang ketiga adalah objek. Objek ini hadir apabila predikatnya berupa predikat transitif. Predikat transitif ini ditandai dengan penggunaan verba berimbuhan menasal. Diisi oleh nomina atau frasa nomina, dan ciri yang ketiga adalah objek dapat diubah menjadi subjek bila kalimat ini dipasifkan. Artinya objek ini ada pada kalimat aktif. Contoh, pada kalimat adik saya sedang membaca buku cerita misalnya, ya, buku cerita ini adalah objek, berada di sebelah kanan predikat transitif sedang membaca. Nah, ciri objek adalah dapat menjadi subjek pada kalimat pasif. Contoh, buku cerita sedang dibaca adik saya. Konstituen yang keempat adalah pelengkap. Pelengkap itu berada di kanan predikat dui transitif, ya, semi transitif, dan verba relasional. Ciri yang ketiga dari pelengkap adalah tidak dapat diubah menjadi subjek bila kalimat ini dipasifkan. Contoh, pada kalimat adik saya sedang bermain layang-layang, unsur layang-layang adalah pelengkap berada di sebelah kanan predikat semi-transitif sedang bermain. Ya. Pada kalimat adik saya membawakan kakak layang-layang, unsur layang-layang adalah menduduki fungsi pelengkap, dan pelengkap ini berada di kanan predikat membawakan yang termasuk sebagai frasa verba dui transitif. Nah, frasa verba dui transitif ini artinya diikuti oleh dua frasa nomina. Nah, konstituen yang terakhir adalah konstituen fungsi keterangan. Konstituen ini diisi oleh frasa preposisional dan letaknya bebas. Contoh adalah konstituen di perpustakaan pada kalimat adik saya membaca buku di perpustakaan. Konstituen ini dapat dipindahkan ke bagian awal kalimat, ya, sehingga kalimatnya berbunyi di perpustakaan adik saya sedang membaca buku misalnya, atau konstituen ini juga bisa diletakkan di antara subjek dan predikat. Itu yang disebut dengan fungsi keterangan letaknya bebas. Nah, inilah ya paparan tentang hakikat klausa dan kalimat. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat memberi pencerahan pada kalian untuk memahami klausa dan kalimat dengan lebih baik. Sampai di sini pertemuan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.